Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan saya Uning Diapri hari ini dengan NIM 12410721 299 dan rekan saya Risti Kartika Maharani dengan NIM 1241072140. Kami akan melakukan praktikum sederhana. Nah, judul yang kami ambil yaitu kembang api susu, yang mana untuk memenuhi tugas kimia anorganik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Kurniawati, SSI, MSI. Eksperimen kembang api susu ini merupakan eksperimen yang sangat menyenangkan dan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti sabun, pewarna makanan, susu, dan bedak bayi. Nah, untuk menciptakan efek visual seperti kembang api yang meledak-ledak di permukaan cairan, nah ini bukan kembang api yang mengeluarkan api, tapi reaksi kimia dan fisika yang membuat warna-warna itu berputar dan menyebar secara dramatis. Tujuan percobaan yang kami lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sabun mempengaruhi lemak dalam susu dan menyebabkan pergerakan pewarna makanan. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu adalah untuk memahami konsep ketegangan permukaan cairan dan bagaimana surfaktan menurunkannya. Lalu, untuk mendemonstrasikan reaksi kimia sederhana antara komponen hidrofobik atau lemak dan hidrofilik yang mirip dengan proses pencucian piring. Selanjutnya itu adalah untuk membangkitkan minat sains pada anak-anak melalui efek visual yang menarik seperti kembang api yang berwarna. Lalu, jika bedak ditambahkan, tujuan tambahan adalah melihat bagaimana partikel padat berinteraksi dengan reaksi cairan tersebut. Baik, mari kita lakukan percobaan praktikum sederhana kembang api susu. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk eksperimen kembang api susu, yang pertama adalah Ada piring, pewarna makanan, bedak, susu, dan sabun. Tuang susu ke dalam piring sekitar setengah penuh, lalu biarkan susu diam. Lalu tambahkan pewarna makanan. Ambil 3-4 tetes pewarna makanan berbeda dan teteskan secara acak di permukaan susu. Jangan diaduk, biar pewarna mengambang di atas susu. Lalu tambahkan bedak. Taburkan sedikit bedak di tengah permukaan susu sebelum atau sesudah pewarna. Di sini kami sesudah memakai pewarna makanan. Lalu tambahkan sabun. Celupkan ujung katembat ke sabun cuci piring, lalu sentuhkan perlahan ke tengah permukaan susu di mana pewarna berada. Amati apa yang terjadi selama 10-30 detik. Ulangi dengan menambah sabun di titik berbeda untuk efek kembang api berulang. Hasil pengamatan yang kami dapatkan adalah
Yang pertama, saat pewarna diteteskan ke susu, pewarna hanya mengambang sebagai titik-titik statis tanpa pergerakan yang signifikan. Yang kedua, ketika sabun disentuhkan, terjadi ledakan warna instan. Pewarna menyebar dengan cepat membentuk pola spiral, pusaran, atau kembang api berwarna-warni yang bergerak ke seluruh permukaan susu. Yang ketiga, permukaan ini bisa berlangsung selama 10-20 detik sebelum mereda. Nah, yang keempat itu adalah jika bedak ditambahkan, partikel bedak bisa ikut bergerak atau menggumpal, membuat pola lebih kasar untuk berbusa ringan, tapi efek utama tetap dan dari sabun. Nah, yang kelima itu adalah susu full cream yang menghasilkan pergerakan lebih dramatis daripada susu kental manis. Nah, karena kandungan lemak yang lebih tinggi, warna-warna yang bercampur membentuk gradasi indah seperti pelangi yang meledak. Nah, selanjutnya itu adalah pengamatan kualitatif. Pengamatan ini yaitu reaksi lebih kuat jika susunya hangat. Sabun lebih bisa membuat reaksi terlalu cepat. Selanjutnya itu adalah reaksi kimia. Nah, reaksi utamanya itu adalah reaksi emulsifikasi dan penurunan ketegangan permukaan akibat surfaktan dalam sabun. Nah, penjelasannya yaitu susu adalah emulsi alami, mengandung bola-bola lemak hidrofobik atau tidak suka air yang dikelilingi oleh protein kasein hidrofilik suka air. Permukaan susu memiliki ketegangan tinggi karena lemak menjaga kestabilan. Selanjutnya itu adalah pewarna makanan larut dalam air atau hidrofilik sehingga mengembang di permukaan tanpa bercampur dengan lemak. Nah, selanjutnya itu adalah sabun cuci piring yang mengandung surfaktan, misalnya sodium laurin sulfate. Memiliki dua ujung, satu hidrofilik atau suka air, yang satu hidrofobik atau suka lemak. Nah, saat sabun ditambahkan, Surfaktan itu menempel pada bola lemak susu yang menurunkan ketegangan permukaan secara drastis. Lalu ini menyebabkan lemak melompat menjauh dari titik sabun dan membawa pewarna yang terperangkap bersamanya. Hasilnya, pewarna terdorong keluar membentuk pola radial yang seperti kembang api. Secara kimia, ini mirip reaksi lemak susu tambah surfaktan sabun menjadi emulsi tidak stabil, pergerakan molekuler cepat atau difusi dan konveksi. Tidak ada reaksi kimia yang permanen. Ini lebih ke reaksi fisik kimia, absorpsi surfaktan pada antar muka lemak dan air. Selanjutnya pembahasan, percobaan ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana surfaktan dalam sabun bekerja untuk memecah lemak, mirip dengan proses mencuci piring berlemak. Ketegangan permukaan susu yang tinggi menjaga kestabilan, tapi sabun mengganggunya, menyebabkan aliran konveksi gerakan cairan yang membawa pewarna. Faktor yang mempengaruhi hasil yaitu kandungan lemak susu full cream, susu rendah lemak, lebih banyak lemak, sama dengan reaksinya lebih kuat. Lalu jenis sabun dengan surfaktan kuat, bukan sabun batang, memberikan efek yang terbaik. Lalu ada suhu hangat meningkatkan mobilitas molekul dan mempercepat reaksi. selanjutnya itu adalah variasi dengan bedak. Nah, bedak bisa menyerap kelembapan atau menambah partikel yang ikut bergerak. Nah, tetapi jika terlalu banyak bisa menghambat pergerakan pewarna. Ini menunjukkan interaksi padat cair dalam emulsi. Nah, kelemahannya yaitu reaksi sementara tidak dapat diulang di spot yang sama setelah sabun meresap. Secara pendidikan, ini mengajarkan bahwa kimia adalah di sekitar kita. Misalnya, mengapa sabun membersihkan minyak tidak ada resiko kimia berbahaya, tetapi hindari kontak mata dengan pewarna atau sabun. Dari percobaan yang kami lakukan mengenai kembang api susu, kami menarik kesimpulan, yakni percobaan kembang api ini berhasil membuktikan bahwa penambahan sabun ke susu yang mengandung pewarna makanan menyebabkan pergerakan dramatis akibat penurunan ketegangan permukaan dan interaksi surfaktan dengan lemak. Tujuan ini tercapai karena memahami emulsifikasi dan sifat surfaktan melalui observasi visual yang menarik. Bedak sebagai variasi menambah dimensi, tapi bukan esensial.
Eksperimen ini menekankan pentingnya lemak dalam susu sebagai pendorong reaksi dan bisa dikembangkan untuk topik lebih lanjut seperti kimia rumah tangga. Secara keseluruhan, ini adalah cara menyenangkan untuk belajar sains tanpa peralatan yang rumit. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai percobaan kembang api susu. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.